continues our topic about ask and tell about possession. Menanyakan dan menceritakan tentang kepemilikan. Well, in the slides you can see some examples of how to telling the possessions. Oke, dalam bahasa Indonesia di slide ini kami bisa melihat beberapa contoh bagaimana cara menceritakan atau mengucapkan kepemilikan. The possessions is usually marked with apostrophe s. Artinya, kepemilikan itu biasanya ditandai dengan tanda kutip s. Jadi tanda kutip s itu menjelaskan atau menerangkan bahwa dia adalah kepemilikan. Dan itu biasanya dibubuhkan setelah nama orang yang memiliki benda tersebut. Nah, di contoh pertama, you can see on the first examples, Melis kite. Melis kite. After Meli, after Meli insert apostrophe s. Artinya setelah Meli, setelah nama Meli dibubuhkan apostrophe s, tanda kutip s. Nah, itu menjelaskan bahwa Melis kite itu, bahwa kite atau layang-layang itu adalah milik si Meli. Jadi Melis kite in Indonesia means layang-layang Meli. The second is Setas bike. Setas bike. Nah, Setas bike artinya sepeda Seta. Sepeda itu milik si Seta. And then Tigor's ball. Tigor's ball itu maksudnya bola si Tigor. Bola itu milik si Tigor. Oke, next Nurul's doll. Artinya boneka Nurul. And then Ronnie's pin top. Ronnie's pin top. Artinya gasingan milik si Ronnie, gasingan Ronnie. And then Mita's skateboard. Mita's skateboard. Artinya papan luncur Mita. Papan luncur itu milik si Mita. And then Benny's action figures. Atau robot-robot milik Benny. Ya, robot-robot itu milik si Benny. Sam's toy car. Sam's toy car. Artinya mobil-mobilan milik Sam. Milik Sam. And then Tony's Lego blocks. Tony's Lego blocks artinya blok Lego milik Tony. Kemudian Made's yoyo. Made's yoyo artinya yoyo milik si Made. Jadi begitulah dia contoh how to tell the possession, atau contoh bagaimana cara menceritakan atau mengucapkan kepemilikan suatu benda. Oke, next slide. Pada slide ini, di sini kita bisa melihat contoh how to ask the possession, bagaimana cara menanyakan kepemilikan. Nah, di sini kita akan ada menggunakan kata whose, ya. Kata whose itu artinya menanyakan kepemilikan siapa pemilik benda tersebut. Dan di sini akan ada kata bantu, yaitu kata bantu yang digunakan untuk benda tunggal atau benda yang berjumlah satu. Kemudian ada kata bantu yang akan digunakan untuk benda yang lebih dari satu. Nah, pada contoh pertama dan kedua, kita menggunakan kata bantu yang bendanya berjumlah satu, yaitu is it. Itu adalah kata bantu benda yang berjumlah satu, hanya satu, only one. Oke? Look at for number one. Whose yoyo is it? Whose yoyo is it? Nah, yoyo siapakah itu? Jadi kata whose dia gunanya untuk menanyakan kepemilikan siapa benda itu, milik siapakah yoyo itu. Nah, itulah guna kata whose. Sementara is it itu menjelaskan bahwa yang ditanya itu benda itu, menjelaskan benda itu, ya. Whose yoyo is it? Jadi kita menunjuk yoyo itu, yoyo yang dipertanyakan tidak tahu siapa pemiliknya. Oke, itu dia contoh pertama. Kemudian whose bike is it? Sama dengan contoh kedua. Pertama bedanya hanya bendanya. Yang pertama tadi yoyo, yang kedua yang ditanya adalah sepeda, bike. Oke, whose bike is it? Oke, whose bike is it? Sepeda siapakah itu? And then the third, yang ketiga, whose action figures are they? Whose action figures are they? Robot-robot siapa itu?
Robot-robot siapa itu? Nah, di sini tadi yang dijelaskan tentang kata bantu. Nah, kata bantu di sini yang digunakan adalah are they. Kenapa dia menggunakan are they? Karena bendanya lebih dari satu. Bendanya berjumlah lebih dari satu, more than one, ya. Dari mana kita tahu? Bisa kamu lihat gambar pada slide ini bahwa robot-robot yang ditunjuknya itu berjumlah lebih dari satu. Makanya kita menggunakan are they. Itulah dia kata bantu untuk benda yang lebih dari satu. Oke? And then whose dolls are they? Sama seperti nomor 3. Whose dolls are they? Boneka siapa itu? Ya. Jadi di sini juga bisa kita lihat bonekanya lebih dari satu, sehingga kata bantunya menggunakan are they, ya. Tadi contoh pertama dan kedua benda tunggal menggunakan is it. And then contoh ketiga dan keempat bendanya more than one, lebih dari satu atau jamak, kata bantunya menggunakan are they. Oke, contoh lain misalnya book. This is a book. Okay, only one. Okay, I wanna ask you. Misalnya Miss belum tahu ini buku siapa, Mem belum tahu ini buku siapa. So I wanna ask you, whose book is this? Okay, whose book is this? Or whose book is it? Ini is. Why I say is this? Kenapa ibu guru membilangkan is this? Beda lagi dengan is it karena dia bendanya ibu guru sentuh. Nah, ibu tanya buku siapa ini? Tetapi jika bendanya ada diletakkan di atas meja, tidak saya pegang, kemudian saya mau menanyakan buku siapa itu, so I can say, saya bisa mengatakan, whose book is it? Saya menunjuk, tidak menyentuhnya. Whose book is it? Ya, whose book is it? Buku siapakah itu? Ya, buku siapakah itu? Nah, kemudian jika bukunya ada dua, lebih dari satu, saya lakukan. Nah, saya tidak tahu itu buku siapa. Jadi, saya menanyakan dalam bahasa Inggris, whose books are they? Whose books are they? Oke, itu saya tanyakan menggunakan are they karena seperti yang saya bilang tadi bahwa bukunya more than one. The books are more than one atau bukunya lebih dari satu. Demikian penjelasan tentang menanyakan kepemilikan. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh kita ditanyakan nanti. Kemudian slide berikutnya. Slide berikut ini adalah tentang tell the possession atau menjelaskan tentang kepemilikan ataupun menceritakan tentang kepemilikan. Nah, di sini untuk penjelasan slide ini kita harus membubuhkan pertanyaan atau bagaimana cara menanyakannya sehingga kita bisa menjawabnya dengan supaya kita tahu dari jawabannya itulah cara mengucapkan kepemilikan bahwa itu benda milik siapa. Nah, look at for number 1. Ya, look at for number 1. Whose yoyo is it? Ya. Whose yoyo is it? Nah, jawabannya it is Brian si yoyo. Ya. Seperti Bu jelaskan sebelumnya bahwa tanda dari menunjukkan kepemilikan itu ditandai dengan tanda kutip S setelah nama, ya. Jadi tanda kutip S itu artinya menjelaskan kepemilikan. Tadi sudah Ibu singgung sedikit bahwa itulah apostrof S itulah yang menjelaskan bahwa benda itu milik si nama yang sebelumnya. Jadi ini seperti contoh nomor 1, it is Brian si yoyo. It is Brian si yoyo, artinya yoyo itu milik si Brian, ya. Brian si yoyo artinya yoyo itu milik si Brian. Ya. Kemudian lihat yang kedua. Whose bike is it? Whose bike is it? It is Catherine's bike. It is Catherine's bike. Artinya itu adalah sepeda Catherine. Jadi Catherine's bike itu artinya sepeda milik Catherine. Ya. Next. Whose actions figures are they? Whose actions figures are they? Ya, they are Dixie's action figures. Artinya itu adalah robot milik si Dixie.
Jadi biarpun dia menggunakan kata they are, mungkin di benak anak-anak ibu guru, they itu kan mereka. Mereka itu untuk manusia, begitu kan? Itu tergantung yang ditunjuk, tergantung penggunaannya, ya. Tergantung yang ditunjuk ataupun tergantung penggunaannya. They are itu kan kata ganti, ya. Dia itu kata ganti, bisa kata ganti manusia, bisa juga kita gunakan sebagai kata ganti benda, tergantung penggunaannya. Misalnya, kecuali yang ditunjuk adalah murid-murid. Misalnya, mereka adalah kelas 4, itu bahasa Indonesia. Mereka adalah siswa kelas 4. Itu kan siswa. Siswa kan kita tahu manusia. Jadi, tetap kita gunakan they are, ya tergantung penggunaannya juga. Sementara di sini yang ditunjuk adalah benda mati atau robot-robot mainan. Tetap juga kita gunakan they are karena dia hanya sebagai kata ganti. Ingat ya, hanya sebagai kata ganti, ya. Jadi they are Dikcis action figures. They are Dikcis action figures. Artinya itu adalah robot-robotnya si Dikci, miliknya si Dikci. Kemudian nomor 4, whose dolls are they? Whose dolls are they? Boneka siapa itu? Ya, boneka siapa itu? Jadi jawabannya they are Celine's dolls. Artinya itu adalah bonekanya milik si Celine. Boneka-boneka itu semua milik si Celine. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menjelaskan kepemilikan itu, pada seseorang atau menjelaskan kepemilikan suatu benda untuk seseorang, itu ditandai dengan tanda kutip huruf S setelah nama pemiliknya. Oke? Jadi Miss ulangi, untuk menjelaskan kepemilikan itu, pemilikan benda itu milik siapa, ditandai dengan tanda kutip huruf S setelah nama pemiliknya. Seperti contoh kita tadi, ada Brian's yoyo, Catherine's bike, Dixie's action figures, and Celine's doll. Baik, itu dulu penjelasan tentang menceritakan atau menjelaskan tentang kepemilikan. Next, kita lihat slide berikutnya. Baik, di slide ini adalah latihan. Latihan untuk menerjemahkan atau mengartikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tentunya bentuk menanyakan dan menjelaskan kepemilikan. Nah, setiap latihan terdiri dari 2 siswa. Nah, itu percakapannya, dia bentuk percakapan singkat. Ya, di sini Ibu Guru sediakan dalam bahasa Indonesia. Tugasmu adalah menyelesaikan dalam bahasa Inggris. Kerjakan di dalam selembar kertas. Kemudian dikumpul tanggal 30 bersama dengan PR-mu yang sebelumnya. Ya, demikian. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu Guru, boleh di chat, minta tolong kepada orang tua. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja.